dikurangi. Ini adalah kado terburuk untuk para petani. Kalau bahasa saya, jika ini dipaksakan untuk dilaksanakan, artinya menjadi kuburan massal bagi para petani Indonesia, khususnya di Klaten. Jelas ini sangat memberatkan, jelas ini sangat mencekik. Mungkin bahasa ekstrimnya adalah membunuh secara pelan-pelan. Kebijakan ini tidak populis, kebijakan ini tidak berpihak pada masyarakat, khususnya bagi para petani. Gitu, Pak. Untuk sikapnya gimana? Ya, kalau saya sebagai wakil rakyat itu sangat menentang terhadap kebijakan ini. Dari sisi apapun kita diskusikan, untuk saat ini tidak pas untuk dilakukan. Satu itu. Yang kedua, kepada mungkin pemerintah daerah Kabupaten Klaten, dalam hal ini kepala dinas atau dinas pertanian, harus bergerak dengan cepat untuk mendengarkan. Sebelum mendengarkan, jangan-jangan memang petani itu juga belum semua tahu terhadap kebijakan ini. Nah, ketika nanti mereka tahu, tentunya akan terjadi kegaduhan, tidak hanya di Klaten, mungkin secara nasional. Nah, untuk itu di samping sosialisasi, pihak dari dinas tentunya atau dari kabupaten itu, saya minta setelah mendapatkan data real dari masyarakat segera melayangkan surat menteri untuk menunda kebijakan ini. Ya, alasannya banyak. Satu, misalkan kalau kita sekarang gembar-gembor tentang subsidi di era pandemi ini ya, bagaimana UMKM untuk segera bergerak. Jangankan UMKM yang sifatnya konsumtif aja, subsidi itu banyak diberikan. Lah ini, petani kita ini bekerja, berproduksi, mereka berusaha, tidak hanya untuk diri sendiri, untuk orang lain, tidak langsung diberikan bentuk uang, tapi berbentuk pupuk. Untuk sekarang itu dikurangi, sudah dikurangi, harganya naik, ya kan? Ini sangat memberatkan dan tidak pas untuk petani kita saat ini bergerak. Satu itu. Kemudian yang kedua, alasan kenapa memilih petani ini juga saya. Petani ini, menurut saya, kalau kita bicara tentang skup warga yang marginal, kita itu termasuk di dalamnya. Dan secara jumlah, kami ini petani ini itu terbanyak adalah rakyat kecil yang sudah bekerja dengan sabar, tertindas oleh kebijakan terus. Kami masih bagaimana mengurusi tentang harga ketika panen, kami masih mengurusi bagaimana dengan musim, kami masih bagaimana mengurusi dengan pola tanam, memahami teknologi dan lain-lain. Jadi itu sangat menolak khususnya. Dan saya yakin, saya khawatir kalau ini dipaksakan akan terjadi kegaduhan. Yang kedua, perlawanan petani-petani se-Indonesia khususnya, bahwa ini memang ini sangat mencekik, ini sangat memberatkan. Saya kira itu, Mas. Di tingkat petani sampai berapa harganya? Ya, secara detail ya, dalam peraturan Kementerian itu, Kementerian Pertanian itu nomor 49 itu kan harga rata-rata kan sekitar 30% naiknya. Misalkan urea dari 1.800 menjadi 2.250. Kemudian ZA dari harga 1.400 menjadi 1.700 gitu ya. Nah, akhirnya itu sangat memberatkan. Wong kemarin pas subsidi saja, kemudian langka, itu saja banyak yang protes dan kita itu sangat sedih. Nah, ini sudah subsidi dikurangi, kita dipaksa untuk beli di pasar bebas dengan harga pabrikan gitu ya, nggak ada subsidi. Ini kan jadi pertanyaan, ini model kebijakan yang berpihak pada rakyat yang model apa di tengah-tengah pandemi ini gitu, semacam itu. Ada kepentingan apa?